Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, hutang masih banyak, keburu meninggal. Bagaimana dengan hutangnya dan bagaimana nasib kita di akhirat? Jawabannya ada dalam sebuah hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat subuh lalu bertanya, apakah di sini ada seseorang dari Bani Fulan? Mereka menjawab, ya. Beliau bersabda, sesungguhnya temanmu tertahan di pintu surga karena hutang yang ditanggungnya. Hadis riwayat Ahmad. Itu artinya, sehebat apapun ibadah seseorang bisa tertahan, tidak bisa masuk surga dikarenakan masih punya hutang yang belum dibayar. Bahkan orang yang matinya syahid pun, yang sudah dijamin oleh Allah bisa masuk surga tanpa dihisab, tetap akan tertahan apabila masih punya hutang yang belum dibayar. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, nah selanjutnya, bagaimana dengan hutang kita dan bagaimana nasib kita di akhirat? Apabila kita sudah meninggal dan tentunya sulit untuk membayar hutang oleh diri kita sendiri, masih ada jalan yang bisa membuat hutang kita lunas dan kita bisa selamat di akhirat. Yang pertama, ahli waris atau anak kita yang membayarkan hutang kita dikala kita meninggal, berarti lunas dan kita sudah tidak punya tanggungan hutang lagi di akhirat. Untuk itu, apabila orang tua kita meninggal dan ada harta yang diwariskan, yang paling utama harus diurus adalah bayarkan dulu hutang orang tua kita. Jangan dulu bagi-bagi harta waris sebelum hutang orang tua kita lunas. Walaupun tidak ada kewajiban anak harus membayar hutang orang tua, kecuali kalau ada perjanjian-perjanjian sebelumnya sehingga hutang orang tua dilanjutkan dibayar oleh anak. Tapi pada dasarnya tidak ada kewajiban anak harus membayar hutang orang tua. Nah, yang saya ceritakan dalam video ini sebagai bentuk kasih sayang anak kepada orang tuanya, sehingga anak membayarkan hutang orang tua yang sudah meninggal. Inilah pentingnya punya anak yang soleh dan solehah. Karena tidak sedikit orang yang tidak memahami hal itu, dikala orang tua meninggal, anak-anaknya sibuk bagi-bagi harta waris. Tanah untuk anak yang paling tua, mobil untuk anak bungsu, rumah untuk anak yang kedua, dan lain-lain. Tapi tidak sedikit pun terpikirkan untuk membayar hutang orang tua. Atau mungkin mengerti dan tahu tapi tidak mau tahu, tidak peduli dengan hutang orang tua. Dan dikala harta sudah dibagi-bagi, ada yang nagih, semua saling lempar. Temui si Fulan saja, karena dia yang paling tua. Dilempar lagi, temui si Fulan itu saja, karena dia yang banyak mendapatkan harta. Bahkan tidak sedikit kekeluargaan hancur, dordar, bertengkar dikarenakan harta waris. Nah, bagaimana kalau orang tua yang meninggal itu tidak punya harta yang ditinggalkan, sedangkan hutangnya banyak? Sekali lagi saya jelaskan, anak tidak punya kewajiban untuk membayar hutang orang tua, apalagi tidak punya harta peninggalan. Tapi kalau kita kasihan kepada orang tua, bayar nak. Kasihan orang tua kita, sudah tidak berdaya di alam kubur. Siapa lagi yang bisa menyelamatkan orang tua kita dari dosa hutang kalau bukan kita sebagai anaknya? Loh, kalau begitu rugi dong, kita tidak mendapatkan harta waris malah harus nanggung hutang. Nah, kamu jangan bicara gitu nak. Jangan berpikir rugi tidak mendapatkan harta waris malah nanggung hutang. Apa kalian tidak ingat
Ibumu susah payah bertaruh nyawa melahirkan kalian. Bapakmu kerja keras nyari uang untuk menghidupi kalian hingga kalian bisa makan, bisa besar, dan bisa sekolah, bisa jadi sarjana. Dengan gagahnya kalian punya kerja terhormat, gaji besar, karir menjulang tinggi. Bukan karena kehebatanmu, nak. Itu jasa ibu bapakmu. Mereka yang kerjanya kuli bangunan atau dagang gorengan pinggir jalan. Mereka yang mengalah tidak beli baju lebaran hanya karena lebih mengutamakan beli baju lebaran untukmu. Mereka yang bangun tengah malam berdoa untuk kesuksesanmu. Seandainya kebaikan orang tuamu itu dihitung, tidak akan terhitung, nak. Kalian tidak akan mampu membayar jasa orang tuamu. Nah, seandainya saat ini kalian membayarkan hutang orang tuamu, itu tidak ada apa-apanya dibanding kebaikan dan jasa orang tuamu kepadamu, nak. Bayar, nak, hutang orang tuamu yang sudah meninggal. Kasihan mereka. Nah, kalau seandainya hutangnya besar gimana? Coba aja dinego, minta keringanan, apa bisa dicicil atau dengan cara apa, yang penting hutang orang tua kita lunas. Ini sebagai bentuk kasih sayang kita kepada orang tua. Itu yang pertama, yang bisa menyelamatkan kita dari hutang yang belum terbayar di saat kita keburu meninggal, yaitu hutang dibayar oleh ahli waris atau anak kita. Kemudian yang kedua, diikhlaskan oleh orang yang meminjamkan. Mungkin itu kebaikan atau ketulusan dari orangnya, melihat kita meninggal dan spontan dia merelakan tagihannya, tidak usah dibayar. Mungkin alasan kemanusiaan dan rasa kasihan, takut kita terbebani di akhirat dengan hutangnya, maka diikhlaskan. Berarti lunas, tidak jadi beban buat kita, gitu ya. Kemudian yang ketiga, keajaiban Allah. Dikala kita sudah meninggal, masih punya hutang, tanpa sepengetahuan kita, hutang kita ada yang membayar. Entah siapa. Bisa jadi itu karena kebaikan kita semasa hidup di dunia. Kita pernah baik sama orang lain, pernah nolong meringankan beban orang lain. Nah, dikala kita meninggal, ada keajaiban Allah, hutang kita lunas, ada yang membayar. Selanjutnya yang keempat, doa kita. Ini yang jarang diketahui oleh kita. Tanpa disadari, ternyata doa kita bisa menyelamatkan kita dikala kita meninggal dan masih punya hutang, dan kita dihisab di akhirat dalam kondisi kita ketar-ketir menghadapi yaumil hisab. Tanpa sepengetahuan kita, ternyata hutang itu sudah lunas dan kita selamat. Pasti kita heran, kok bisa ya Allah, kan saya belum membayar hutang itu. Dan ternyata itu adalah jawaban Allah atas doa-doa kita selama di dunia, yang memohon pertolongan Allah, ingin dibantu supaya hutang lunas, berdoa supaya dimudahkan membayar hutang, berdoa ingin dimudahkan rezeki supaya bisa membayar hutang, dan lain-lain. Dan doa-doa itu dikumpulkan oleh Allah dan diijabah sekaligus pada saat kita di yaumil hisab. Bisa jadi seperti itu. Wallahu alam. Itu hanya bentuk husnudzon kita kepada Allah, karena kita semua tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi saat hutang-hutang kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu jangan bosan-bosan untuk berdoa. Karena bisa jadi doa kita yang tidak dikabulkan oleh Allah saat di dunia ternyata dikabulkan oleh Allah di akhirat. Wallahu a'lam. Semoga saja kita mendapatkan pertolongan Allah baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, hutang masih banyak dan keburu meninggal. Insya Allah kita masih bisa selamat di akhirat.
apabila ada salah satu dari 4 hal tersebut. Yang pertama, hutang kita dibayar oleh anak-anak kita atau ahli waris. Yang kedua, diikhlaskan oleh yang meminjamkan. Yang ketiga, ada keajaiban Allah. Ada orang yang membayarkan hutang kita. Kemudian yang keempat, doa kita bisa menyelamatkan kita dari dosa hutang. Nah, mungkin masih banyak ya hal-hal yang bisa menyelamatkan kita di akhirat dari masalah hutang yang belum terbayar. Namun dalam video ini saya sampaikan 4 saja. Dan saya juga menyarankan akan jauh lebih baik apabila hutang itu lunas selagi kita masih hidup di dunia, supaya aman bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Demikian, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.